Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar trik dasar yang wajib kita ketahui dalam bekerja dengan Microsoft Word. Dan penggunaan trik dasar ini dapat dipakai untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan baik di dunia pendidikan, sekolah, ataupun di dunia kerja. Dan pada trik kali ini kita menggunakannya khusus pada Microsoft Word, walaupun ada beberapa trik yang kita bisa gunakan di Microsoft Excel. Oke, sebelum kita memulai trik dasar pada Microsoft Word, maka bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi orang lain. Kita mulai dengan trik yang pertama, bagaimana membuat huruf besar dan huruf kecil secara otomatis dari tombol pada keyboard atau shortcut yang kita tekan pada keyboard. Kita mulai pada lembar kerja Microsoft Word. Pada contoh kali ini saya mencoba membuat sebuah contoh kalimat yang akan kita coba praktek dalam merubah secara otomatis huruf besar ataupun menjadi huruf kecil dari sebuah kalimat yang ada pada pengetikan Microsoft Word. Contoh pada kalimat ini kita mencoba buat sebuah kalimat yang kita mengetik huruf kecil, kita merubah secara otomatis menjadi huruf besar. Caranya adalah kita blok keseluruhan kalimat, atau bisa juga kita mau blok beberapa kata atau beberapa kalimat, dan kita menekan pada keyboard untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar, maka ataupun huruf besar pada awal-awal kata, maka kita cukup menekan Shift dan F3. Nah, ketika kita menekan, maka otomatis huruf besar pada awal-awal kata. Untuk merubah menjadi huruf besar semuanya, maka kita tinggal mengetik sekali lagi Shift F3, maka otomatis berubah seluruh menjadi huruf besar. Ini salah satu cara atau salah satu trik untuk kita yang pertama, yaitu trik merubah huruf besar menjadi huruf kecil ataupun huruf besar pada awal-awal kata. Kita tinggal menekan Shift dan F3. Itu cara yang pertama. Pada tutorial atau trik kedua kali ini kita akan menggunakan trik pengetikan untuk subscript dan superscript. Pada subscript biasa dipakai pada pengetikan untuk lambang kimia, sedangkan superscript dipakai untuk penulisan seperti luas bidang atau volume. Kita mencoba untuk menggunakan trik ini untuk penulisan subscript. Pada subscript misalnya penulisan H2O. Untuk H2O penulisan harus angkanya berada di bawah huruf H dan O. Jadi misalnya H2O, angka 2-nya berada di bawah huruf H. Caranya adalah kita mengetik H, kemudian kita tekan Ctrl dan tanda plus, kemudian angka 2, kemudian kita kembali Ctrl dan tanda plus, dan kemudian kita ketik angka atau huruf O. Sedangkan untuk penulisan superscript, misalnya kita penulisan pada volume atau luas bidang kilometer persegi, maka kita mengetik kilometer dan angka 2-nya berada di depan. Maka untuk menaikkan angka 2 di atas huruf M, kita tekan Ctrl dan huruf Shift serta tombol plus. Maka kita tinggal mengetik angka 2. Atau bisa juga kita mengetik dengan mengeblok angka 2 dan kita tekan Ctrl dan tanda plus. Begitu juga untuk yang penulisan superscript, angka 2 di bawah, kita blok, kemudian Shift
dan Ctrl ditekan bersamaan dan tanda atau tombol flash. Maka penggunaan subscript dan superscript ini adalah kombinasi antara Ctrl dan Shift dan tombol flash. Itu cara atau trik dasar yang kedua dalam Microsoft Word untuk penggunaan trik subscript dan superscript. Pada trik atau cara yang ketiga dari trik dasar yang wajib diketahui dalam bekerja dengan Microsoft Word adalah kita mengedit paragraf sebuah kalimat yang menjadi rapi dengan merujuk pada patokan paragraf yang akan dijadikan pedoman untuk paragraf-paragraf berikutnya, sehingga paragraf kedua dan seterusnya rapi sesuai dengan paragraf yang menjadi rujukan, misalnya paragraf pertama. Caranya adalah pada trik kali ini kita menggunakan kombinasi tombol pada keyboard, yaitu Ctrl ditambah Shift dan huruf C. Jadi kita akan mengkombinasikan 3 tombol untuk mengcopy paragraf yang menjadi rujukan ke paragraf kedua dan selanjutnya yang akan kita rubah sesuai dengan paragraf. Biasanya pada saat kita mengedit, contoh pada kalimat atau draft yang tidak ada pada file ini, kita secara umum biasa mengedit dengan cara mengklik dan menggeser garis ruler bal yang ada di Microsoft. Nah, untuk supaya lebih cepat dalam pengerjaan pengetikan, maka kita cukup mengcopy paragraf atau kalimat rujukan yang sudah kita tentukan untuk diikuti oleh paragraf atau kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Caranya adalah kita memblok yang menjadi contoh atau rujukan. Kemudian kita tekan Ctrl dan Shift ditambah tombol huruf C. Kemudian kita klik pada paragraf atau kalimat yang ini akan disesuaikan dengan paragraf atau kalimat pertama, dan kita menekan Ctrl, Shift, dan huruf V. Begitu juga di paragraf atau kalimat selanjutnya. Kita tinggal mengklik di huruf pertama dari paragraf atau kalimat dan kita tekan Ctrl Shift huruf V, kita pastikan. Jadi ini cara yang mempermudah kita dalam pengetikan, terutama kita mengedit paragraf, dalam hal ini baris, sehingga lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaan. Saya ulangi, mungkin untuk lebih diingat adalah dengan cara kita blok paragraf yang menjadi rujukan, kita tekan Ctrl dan Shift dan huruf C. Kemudian kita klik pada paragraf atau kalimat yang akan kita edit, kita Ctrl, Shift, dan huruf V. Begitu juga di kalimat atau paragraf berikutnya. Kita tinggal menyesuaikan dan otomatis dia akan berubah sesuai dengan paragraf pertama. Itulah cara yang ketiga yang bisa kita terapkan pada pekerjaan kita sehingga mempercepat penyelesaian tugas-tugas pekerjaan baik untuk sekolah, dunia pendidikan maupun di perkantoran atau untuk kegiatan administrasi. Untuk trik yang keempat atau cara yang keempat dalam trik dasar pada penggunaan Microsoft Word dalam bekerja, yaitu kita mencoba trik membagi lembar kerja pada Microsoft Word dalam satu file dengan cara membuat split. Dan caranya adalah misalnya kita mengambil contoh untuk sebuah karya tulis atau karya ilmiah yang di dalamnya ada daftar isi, dan untuk membagi bidang kerja, bidang atas dan bidang bawahnya, kita cukup menekan menu view ini,
pada toolbar kita klik menu view dan kita klik split. Maka begitu garis memanjang pada lembar kerja muncul, kita tekan pada tombol sebelah kiri. Maka dengan sendirinya lembar kerja terbagi atas dua, lembar atas dan lembar bagian bawah. Ketika kita klik di sini, di bagian atas, maka lembar bagian atas yang bergerak. Nah, tentunya penggunaan split ini untuk misalnya menyesuaikan atau sinkronisasi antara halaman sebelum dan halaman sesudah, atau halaman di awal dan halaman di akhir. Contohnya misal kita mau mengetik halaman daftar isi, kita cukup melihat lembar atau dokumen yang menjadi isi dari sebuah karya tulis atau karya ilmiah, dan kita melihat daftar isi nomor yang akan kita ketik. Misalnya untuk bab 1 pendahuluan, di sini angkanya 1, berarti kita tinggal mengetik angka 1. Begitu juga pada daftar isi latar belakang di halaman berapa, tinggal kita mengetik angka 1 sesuai dengan split yang sudah kita buat di bidang bawah. Dengan demikian mempermudah pekerjaan tanpa kita harus melihat atau menaikkan lembar kerja dari atas ke bawah. Dan untuk membatalkannya, kita cukup menekan remove, kembali ke view, kita menekan remove split, maka splitnya akan hilang. Sehingga ketika kita akan melihat lembar kerja atas dan bawah, kita cukup menggunakan trik yang keempat, yaitu penggunaan split. Pada trik yang kelima, kita akan membuat cara penomoran secara otomatis pada tabel di Microsoft Word. Biasanya pada tabel di Microsoft Word kita mengetik secara manual angka 1, 2, dan seterusnya sesuai jumlah tabel yang diinginkan, maupun pada baris atau row yang kita inginkan. Nah, tentunya cara pengetikan ini cukup memakan waktu yang agak lama ketimbang kita harus mengetik satu persatu. Nah, cara yang cepat atau trik yang kelima ini adalah kita membuat penomoran secara otomatis. Caranya dengan kita memblok nomor yang akan kita berikan. Dengan kita memblok, kemudian kita ke toolbar, kita klik nomor yang kita inginkan, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Penggunaannya sama, bisa dipakai untuk baris atau row. Ini misalnya kita menggunakan penomoran A, B, C, D. Nah, ini lebih cepat dan lebih praktis, sehingga mempermudah pekerjaan dalam pengetikan dengan pemberian nomor secara otomatis di tabel. Pada tutorial atau trik yang keenam adalah kita akan mencoba merubah drive penyimpanan file yang telah kita ketik ke drive D atau drive E dan seterusnya, tergantung partisi pada hard disk yang kita buat. Dan biasanya ketika kita mengetik sebuah dokumen, maka ketika kita mengklik file dan kita save, maka secara otomatis akan masuk ke drive drive C, dalam hal ini dokumen. Nah, tentu langkah ini atau cara ini tidak disarankan, karena ketika terjadi error pada sistem Windows dan dimungkinkan untuk penginstalan ulang operating system, maka semua file-file yang ada di dokumen pada drive C akan terhapus atau hilang. Oleh karena itu, kita harus merubah file penyimpanan pada Microsoft Word di drive D, drive E, dan seterusnya, tergantung drive partisi yang dibuat. Jadi kita tidak lagi menyimpan di drive C, dalam hal ini dokumen. Nah, untuk merubah dari drive C penyimpanan secara standar atau default di dokumen, maka kita dari menu file, kita klik option,
Kemudian kita klik save pada menu save. Kita rubah penyimpanan secara default. Kita rubah dari drive C yang secara otomatis tersimpan di dokumen. Kita rubah dengan mengklik browse. Pada tampilan yang keluar, kita merubah ke drive D. Kita drive D. Dan kita klik OK. Maka default file location-nya sudah berubah dari C dalam hal ini folder dokumen menjadi drive D. Sehingga ketika kita klik OK dan kita menyimpan dokumen yang telah kita ketik, maka file penyimpanannya sudah berubah di data atau di drive D. Maka otomatis ketika kita save, maka dokumen ini berada di drive D. Ini adalah cara atau trik yang ke-6. Pada trik yang ke-7 kali ini kita akan mencoba membuat garis batas pada lembar kerja di Microsoft Word. Dengan kita memasang garis batas pada Microsoft Word, maka tentu kita akan mengetahui letak posisi kalimat atau paragraf pada lembar kerja yang telah diberi garis batas pada bidang kerja Microsoft Word. Cara menampilkan garis batas bidang kerja Microsoft Word adalah dengan mengklik File, kemudian Option, kemudian klik Advance, kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik menu yang ada tulisan Show Text Boundaries. Kita centang pada kotak kecil di sebelah kiri, kemudian kita OK. Maka lembar kerja telah diberi garis batas kertas atau garis batas pada bidang kerja. Ini adalah trik yang ke-7. Pada tutorial untuk trik ke-8 kali ini kita akan mencoba mengcopy file dari atau dokumen pada internet yang akan kita paste di Microsoft Word. Tentunya settingan huruf yang ada di internet berbeda dengan settingan huruf atau font yang ada di Microsoft Word yang sudah kita tentukan. Contohnya pada lembar kerja Microsoft Word, settingan hurufnya adalah Calibri 11. Calibri 11. Sedangkan di internet, misalnya kita ambil contoh dokumen pada kompas.com. Kita mau mengcopy teks berita pada kompas.com. Kita copy. Misalnya cukup sampai di sini kita copy. Kita salin. Kemudian kita ke Microsoft Word, kita paste. Kita mau buat beritanya fontnya adalah Calibri 11. Maka ketika kita paste dokumennya di sini, tentunya font dari internet dalam hal ini kompas.com bukan Calibri sesuai settingan kita di Microsoft Word. Dia akan berubah menjadi Roboto 10,5. Jadi ukuran fontnya 10,5 dengan font jenisnya adalah nama Roboto. Maka untuk supaya kembali ke settingan yang sudah kita buat Calibri 11, maka berita yang ada dari contoh kompas.com ketika kita paste di lembar kerja Microsoft Word, ada settingan yang terbawa atau ikutan seperti tulisan warna biru yang ada garis bawah yang tentunya ini perlu kita edit satu persatu dan memakan waktu. Cara untuk mengedit secara otomatis dengan standar huruf yang kita sudah tentukan sebelumnya, kita blok atau Ctrl A secara keseluruhan, kemudian kita tekan Ctrl dan spacebar. Jadi Ctrl dan spacebar, maka dengan sendirinya hurufnya juga terstandar kembali ke settingan yang sudah kita buat, yaitu Calibri 11. Trik yang ke-9 pada tutorial kali ini adalah bagaimana kita membuat teks kalimat atau paragraf dalam bahasa Inggris
dengan cepat. Jadi misalnya kita diminta untuk membuat sebuah kalimat contoh dalam bahasa Inggris yang kita dapat buat secara cepat tanpa kita harus mengetik kata demi kata, dan tentunya akan membutuhkan waktu. Kita diminta untuk membuat contoh kalimat tapi dengan cara yang cepat dengan menggunakan beberapa simbol yang kita coba terapkan dalam trik ke-9, yaitu caranya adalah pada lembar kerja Microsoft Word lembar kosong ini kita mengetik samaringan, kemudian kita ketik run, dan kita klik buka kurung, dan untuk menentukan jumlah baris dan paragraf yang kita buat, tentunya kita akan menentukan berapa jumlah baris atau kalimat pada tiap-tiap paragraf. Tentunya pada settingan pada kurung buka ini kita harus tentukan jumlah paragraf dan kalimat pada masing-masing paragraf. Nah, untuk itu kita ambil contoh, kita membuat masing-masing paragraf itu ada 4 kalimat. Jadi kita tentukan dulu paragrafnya ada berapa. Misalnya paragrafnya ada 4. Masing-masing paragraf jumlah baris kalimatnya ada 5. Jadi kita koma dan ketik angka 5. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Maka secara otomatis kita memperoleh 4 paragraf, 1, 2, 3, dan terakhir yang keempat. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan memperoleh 4 paragraf dengan 5 baris pada masing-masing paragraf. Dan tentu ini adalah trik bagaimana membuat sebuah teks bahasa Inggris yang cepat tanpa kita harus mengetik huruf demi huruf atau kata demi kata dalam sebuah teks bahasa Inggris. Pada trik ke-10 dalam tutorial kali ini kita akan merubah tampilan warna atau color scheme di lembar kerja Microsoft Word. Untuk merubah warna tampilan yang sesuai keinginan kita pada lembar kerja ini, caranya adalah kita mengklik File, kemudian Option, kemudian pada menu General kita ke Color Scheme, kita tinggal memilih. Kebetulan yang kita sudah buat adalah silver, maka kalau kita membuat pilihan pada black atau warna hitam, kita tinggal pilih. Jadi pilihannya ada 3, blue, silver, dan black. Kita mencoba yang black atau warna hitam. Kita klik black dan kita OK. Maka warna tampilan pada lembar kerja akan color scheme-nya menjadi hitam. Begitu juga ketika kita mau merubah ke warna misalnya blue atau warna biru. Kita pilih blue, kita OK. Maka tampilannya menjadi biru. Ini adalah trik yang ke-10. Pada trik yang ke-11 dalam tutorial kali ini kita akan mencoba bagaimana membuat pengulangan judul tabel di setiap lembar kerja yang ada tabel dengan judul yang sama. Misalnya pada lembar kerja Microsoft Word kita kali ini ada beberapa halaman yang judul tabelnya sama. Hanya pengulangan pada header table atau judul tabel. Cara untuk pengetikan atau men-setting judul tabel pada masing-masing lembar kerja setiap halaman adalah dengan kita membuat settingan pada toolbar. Misalnya kita punya tabel, contoh saya perkecil dulu. Jadi misalnya tabel kita ada katakanlah 3 tabel yang punya judul tabelnya sama. Nah, tentunya secara manual kan kita harus ketik judul tabel seperti halaman pertama ini, halaman pertama. Jadi judul tabel pada halaman pertama kita akan ketik di halaman kedua dan halaman yang ketiga.
Nah, bagaimana supaya secara otomatis judul tabel ini muncul di lembar kedua, ketiga, dan seterusnya yang header tabelnya atau judul tabelnya sama, tanpa kita harus ketik secara manual pada masing-masing lembar atau bidang kerja yang ada tabelnya. Caranya adalah kita klik judul tabel yang akan kita jadikan pengulangan, dan kita ke menu layout, dan kita klik menu repeat header row. Jadi pada home, pada menu layout, kita klik repeat header row. Maka dengan sendirinya judul tabel atau header table di tabel pada lembar kedua dan ketiga serta lembar-lembar berikut yang punya judul tabel yang sama, maka akan sama judul tabelnya akan muncul. Dengan sendirinya kita tidak lagi secara manual mengetik judul tabel pada masing-masing lembar kerja di Microsoft Word, sehingga mempersingkat waktu ketika penyelesaian pekerjaan. Ini trik yang ke-11. Trik yang ke-12 dalam tutorial ini adalah merubah paragraf atau line spasi atau spasi dalam dokumen atau teks yang akan kita edit. Nah, tentunya ada kombinasi tombol yang kita pakai untuk memunculkan settingan paragraf atau spasi. Caranya adalah dengan kita kombinasi 3 tombol pada keyboard, yaitu Alt, OP. Jadi kita begitu menekan 3 tombol Alt, OP, maka muncul paragraf. Nah, misalnya kita akan mau merubah paragraf pada dokumen yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Kita blok, misalnya 3 paragraf, dan kita menekan 3 kombinasi tombol pada keyboard, Alt dan OP, huruf O dan P, maka muncul jendela paragraf. Kita merubah settingan paragraf atau line spasi pada teks atau lembar kerja yang sudah kita ketik. Dengan mengklik line spasinya dari ukuran 1,5 kita buat double atau 2, maka line spasinya akan berubah menjadi double. Jadi dengan sendirinya lebih tepat dalam merubah settingan paragraf. Pada trik yang ke-13 kita akan memperbesar atau memperkecil huruf pada Microsoft Word. Caranya adalah dengan kita menekan tombol Ctrl dan kurung besar. Jadi misalnya untuk ambil contoh kita kalimat atau teks berita ini, misalnya bab 1 pendahuluan kita mau memperbesar, kita tekan tombol Ctrl dan kurung besar. Dan sebaliknya kalau kita mau memperkecil, kita tekan kurung buka, maaf. Jadi biasanya kita kalau memperbesar selalu menggunakan kita blok dan menggunakan angka ukuran font, memperbesar dan memperkecil. Huruf atau angka. Nah, cara singkat adalah dengan kombinasi shortcut tombol pada keyboard dengan menekan Ctrl dan kurung tutup untuk memperbesar. Sedangkan untuk kurung besar kita menggunakan Ctrl dan kurung buka. Dengan demikian lebih mempercepat ketika kita akan memperbesar dan memperkecil huruf, teks, atau kalimat. Jadi tidak saja teks atau kalimat, tapi bisa paragraf juga kita bisa perbesar dan perkecil.
Ini adalah trik yang ke-13. Baik, untuk tutorial atau trik ke-14 kali ini kita akan mencoba atau mempraktikkan bagaimana penggunaan kalkulator pada Microsoft Word. Penggunaan kalkulator pada Microsoft Word untuk perhitungan aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk memunculkan kalkulator atau menu kalkulator pada toolbar di lembar kerja Microsoft Word, maka kita harus memunculkannya dari file option. Nah, langkah untuk memunculkan kalkulator untuk perhitungan aritmatika adalah dengan cara kita mengklik file, kemudian option, kemudian quick access toolbar, kemudian pada Close Command From kita pilih All Command. Jadi pada Close Command From setelah Access Toolbar kita pilih All Command. Kita rubah ke All Command. Kemudian kita cari menu Calculate. Ya, kita cari menu Calculate. Kemudian kita add untuk dipindahkan ke menu toolbar untuk akses Calculate. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kalkulatornya akan muncul pada menu di atas. Jadi calculate-nya sudah muncul di atas. Nah, untuk menjumlahkan misalnya perhitungan aritmatika penjumlahan 3 tambah 4. Kita blok, kemudian kita mengklik kalkulator atau formula, maka hasilnya ada di bawah sini. Hasilnya ada di bawah sini, yaitu 3 tambah 4 adalah 7. Kemudian misalnya pengurangan 6 kurang 2. Kita klik formula atau calculate-nya, maka hasilnya ada di sini 4. 6 kurang 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan perkalian 6 kali 3 18, dan pembagian 12 bagi dengan 3. Kita klik calculate atau formula, hasilnya 4. Itulah trik ke-14 penggunaan kalkulator atau calculate dalam Microsoft Word. Untuk trik ke-15 kita akan mencoba mengcopy pada Microsoft Word dokumen pada area tertentu dan memastikan di dokumen baru. Kita ambil contoh sebuah teks pada karya tulis. Kita akan copy pada area tertentu dari sebuah teks dan mengcopy serta memastikan di dokumen baru. Kita mencobanya dengan menekan tombol pada keyboard Alt, jadi pada tombol pada keyboard Alt dan klik mouse sebelah kiri. Terus kita drag ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan bagian tertentu yang akan kita copy. Sekali lagi, Alt tambah klik mouse sebelah kiri, kita drag sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita Ctrl C atau kita klik kanan, copy, dan kita pastikan di dokumen yang kosong untuk mengcopy bagian tertentu dari teks yang tadi sudah kita kopikan. Dan hasilnya seperti ini. Kita bisa mengcopy dokumen dengan bagian tertentu yang akan kita kopikan dan kita memastikan. Ini adalah trik atau cara ke-15. Pada tutorial atau trik ke-16 kita akan merubah atau mengubah pola penulisan di Microsoft Word dalam dokumen format portrait dan format landscape. Bagaimana di dalam satu file ada dua format, yaitu format normal portrait memanjang dan format landscape atau melebar ke samping. Nah, untuk membuat dua format ukuran kertas dalam satu file dokumen, caranya adalah kita mengklik menu Page Layout dan Page Setup, kemudian kita klik tombol sudut kanan bawah pada Page Setup. Pada sudut kanan bawah kita klik,
Kemudian ketika kita akan mau rubah halaman kedua menjadi format landscape atau memanjang, maka kita meletakkan kursor di halaman kedua. Jadi ini halaman pertamanya portrait, halaman keduanya landscape. Maka untuk merubah halaman kedua landscape, kita klik page setup dan kita klik landscape, dan pada menu apply itu kita klik this section, artinya pada halaman ini, pada section ini. Jadi kita klik OK, maka ada dua ukuran format pada Microsoft Word untuk menulis dokumen secara portrait dan landscape. Begitu juga dengan halaman-halaman lainnya. Ketika kita mau merubah di halaman 3 portrait, halaman 4-nya landscape, maka kita klik atau kita meletakkan kursor di halaman keempat dan kita klik page setup, kemudian landscape dan this section. Apply itu kita pilih this section. Jadi ada 3 pilihan apply itu. Pada apply itu yaitu this section, this point forward, dan whole document. Kita pilih yang this section. Kita klik OK. Maka ada dua bentuk atau format penulisan dokumen yang terjadi pada satu file, yang mana ada format portrait dan ada format yang normal, yaitu yang memanjang, yang bentuk landscape. Jadi ini adalah trik ke-16 bagaimana kombinasi antara format dokumen portrait dan landscape. Pada trik ke-17 kita akan membuat footnote atau catatan kaki pada sebuah dokumen atau karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun dokumen-dokumen lain yang mempunyai catatan kaki. Untuk membuat footnote atau catatan kaki adalah kombinasi dari 3 tombol pada keyboard, yaitu CTRL atau Ctrl, ALT, dan tombol huruf F. Misalnya kita mau membuat catatan kaki di bagian bawah dari sebuah teks, maka kita mencari kutipan. Jadi kutipan atau yang akan kita buat footnote adalah menjelaskan terkait apa yang dia tercantum atau ada di dalam teks sebuah dokumen pada karya tulis atau karya ilmiah. Misalnya kita membuat catatan kaki atau footnote untuk menjelaskan teks ini, maka kita meletakkan kursor pada pinggir sebelah kanan dari kata atau huruf atau angka terakhir, dan kita menekan Ctrl, ALT, dan huruf F. Maka secara otomatis catatan kakinya sudah muncul nomor 1. Saya perbesar. Sudah muncul catatan kakinya. Kita tinggal menjelaskan atau menambahkan catatan kaki atau footnote yang menjelaskan terkait teks ini atau kutipan ini. Misalnya kita menambahkan catatan kakinya seperti ini. Sumber literatur dari buku karya Sudarmono, terbitan Gramedia. Atau misalnya catatan kaki kita buat lagi di sini. Kita buat yang nomor 2, kita Ctrl, ALT, dan huruf F. Maka nomor 2 muncul menjelaskan terkait catatan kaki dari kutipan ini. Maka misalnya kita memasukkan teks kutipannya adalah kita mau memasukkan catatan kaki, contohnya pelajari karya ini dengan memperhatikan sumber sebelumnya. Jadi ketika kita mendekatkan kursor pada kutipan angka 2, maka
tulisan pada jendela yang muncul sama dengan tulisan yang ada pada catatan kaki. Jadi ini nomor 2 dan ini titipan atau footnote catatan kaki yang nomor 1. Ini adalah trik yang ke-17. Untuk trik ke-18 atau trik yang terakhir pada tutorial ini kita akan membuat drop cap pada Microsoft Word. Caranya adalah kita akan membuat sebuah kata pada sebuah kalimat atau paragraf yang kita perbesar. Caranya dengan kita memilih kata yang akan kita perbesar. Misalnya pada kalimat ini huruf D pada kata dengan kita perbesar, maka dengan sendirinya teks yang lain akan bergeser sesuai dengan settingan teks yang kita sudah tentukan. Kita blok huruf D dan kita klik menu insert, kemudian kita pilih drop cap. Pada drop cap kita pilih yang dropped yang kedua, maka dengan sendirinya huruf D akan diperbesar. Dengan di sebelah kanan ada 3 baris kalimat. Barisan kalimatnya bisa kita pilih, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Caranya kita blok huruf D, kemudian kita klik drop cap dan kita pilih drop cap option. Maka pada line to drop kita bisa pilih berapa baris berita yang kita perbesar sesuai dengan huruf yang telah kita pilih. Misalnya baris beritanya ada 4 atau 5. Maka ada 5 baris berita sesuai dengan ukuran huruf yang sudah kita pilih. Ketika kita memilih untuk memperkecil menjadi 3 baris, kita kembali klik menu drop cap dan kita pilih drop cap option. Kita kembali memilih line to drop sesuai jumlah angka baris yang akan kita pilih. Maka ketika kita pilih angka 3, maka baris yang tergeser dari huruf drop cap akan menjadi 3 baris. Untuk menghilangkannya kita kembali drop cap dan kita tinggal memilih atau mengklik none, maka akan kembali seperti semula. Demikian tutorial 18 trik dari tutorial bagaimana cara dalam bekerja di Microsoft Word. Kiranya bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.